Di video sebelumnya kita sudah membahas contoh soal revaluasi untuk aset yang didepresiasi. Sekarang kita membahas perlakuan aset revaluasi untuk aset yang tidak didepresiasi, yaitu tanah. Di sini tanah dibeli tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai perolehan adalah 400.000 euro. Perusahaan jika tidak melaporkan sebesar fair value, maka perusahaan akan tetap melaporkan tanah ini sebesar 400.000 euro. Tapi perusahaan menggunakan model revaluasi di mana fair value tanah adalah 520.000 euro, berarti ada kenaikan nilai sebesar 120.000 euro. Maka jurnal revaluasi tanggal 31 Desember 2019 cukup kita tambahkan nilai tanah sebesar 120.000 euro. Berarti sekarang kita sudah laporkan tanah sebesar 520.000 euro, bukan lagi 400.000 euro. Kemudian kita kredit unrealized gain on revaluation untuk tanah sebesar 120.000 euro. Penyajian di laporan keuangan sama dengan yang sudah kita pelajari. Aset tanah di laporan posisi keuangan tertanggal 31 Desember 2019 kita laporkan sebesar fair value yaitu 520.000 euro. Kemudian unrealized gain on revaluation kita laporkan di laporan laba rugi di bagian other comprehensive income sebesar 120.000 euro. Nah, di sini kita baca bahwa saldo akhir unrealized gain on revaluation itu kita laporkan di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Kita sudah paham maksud kalimat ini karena kita sudah pelajari di video sebelumnya. Bagi yang belum paham, silahkan ditonton lagi video tersebut. Kita kan sudah melaporkan fair value tanah di tahun 2019 sebesar fair value-nya yaitu 520.000 euro. Kemudian di tahun 2020 di akhir periode fair value adalah 380.000. Jadi ada penurunan sebesar 140.000 euro dari 520.000 menjadi 380.000 euro. Ini juga berarti nilai fair value lebih rendah daripada nilai historical cost-nya. Oleh karena itu kita buat jurnalnya dengan mengkredit tanah sebesar 140.000 euro agar kita melaporkan tanah sebesar 380.000 euro. Sekarang kita mikirkan unrealized gain or loss on revaluation-nya. Jika kita berdasarkan contoh sebelumnya, kalau ada gain kan kita jurnal tanah pada unrealized gain or revaluation. Jika dipikir simpelnya, kan kalau loss kita tinggal jurnal debit unrealized gain or revaluation pada tanah sebesar 140.000 euro. Tapi kita tidak bisa seperti ini. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi, tetapi penurunan nilai itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi. Untuk tanah ini, sebelum revaluasi tahun ini, kita miliki saldo surplus revaluasi sebesar 120.000. Ketika di tahun ini nilai aset turun, kita harus lihat dulu apa melebihi saldo itu atau tidak. Ternyata penurunan sampai 140.000 euro, berarti ini melebihi saldo surplus revaluasi yang sebesar 120.000 tadi. Jadi kita jurnalnya mendebit unrealized gain on revaluation tidak boleh sebesar 140.000, tetapi sebesar 120.000. Dan selisihnya 20.000 euro itu kita akui sebagai impairment loss. Jika kondisi berbeda, contoh penurunan nilai adalah sebesar 100.000, berarti nilai penurunan ini lebih kecil daripada saldo yang sebesar 120.000 euro. Jika seperti ini, maka kita cukup jurnal. Jadi inilah kenapa jurnal kita seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Untuk pelaporannya, tanah jelas kita laporkan di laporan posisi keuangan dengan nilai 380.000 euro. Kemudian loss on impairment kita laporkan di laporan laba rugi sebagai pengurang net income. Jika sebagai pengurang net income berarti mempengaruhi nilai laba ditahan. Oleh sebab itu, laba ditahan berkurang sebesar 20.000 euro. Kemudian unrealized gain on revaluation di tahun 2021 kan menunjukkan loss, berarti mengurangi nilai other comprehensive income yang berarti juga mengurangi nilai akumulasi OCI. Akumulasi OCI dan laba ditahan ini dilaporkan di laporan posisi keuangan seperti yang sudah kita pahami selama ini. Bagaimana jika penurunan nilai kurang dari saldo akumulasi OCI? Perlakuannya sama dengan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Perbedaan hanya di tanah tidak melibatkan akumulasi depresiasi sehingga cukup selisih cost dengan fair value-nya dan selisih dilaporkan di laporan laba rugi komprehensif dan mempengaruhi akumulasi OCI.
Dan karena penurunan nilai kurang dari saldo akumulasi OCI-nya, ya pasti kita masih memiliki saldo akumulasi OCI. Lalu bagaimana jika di tahun kedua terjadi kenaikan nilai? Ya sama perlakuannya dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya dan berpedoman pada PSAK 16. Kita telah selesai membahas revaluasi untuk tanah atau revaluasi untuk aset yang tidak didepresiasi. Berarti sampai di sini kita sudah mempelajari transaksi revaluasi untuk aset tetap dengan posisi nilai aset naik dan nilai aset turun karena penerapan fair value. Topik selanjutnya masih berhubungan dengan revaluasi, yaitu recovery of impairment loss.